Hi everyone, this is me. Jangan lupa subscribe. Thank you. Selamat sore guys. Hari ini gue akan sedikit membahas tentang curhat di medsos. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan terkadang membutuhkan solusi, membutuhkan bantuan dari orang lain, membutuhkan teman ngobrol, apapun itu yang ada hubungannya dengan sosial, berinteraksi satu sama lain. Tapi bagaimana ketika kita mengungkapkan isi hati kita itu di media sosial? Banyak yang berpendapat bahwa ketika lo curhat di media sosial itu sangat tidak bijak. Karena ya media sosial, internet, dunia maya itu adalah ranah publik, di mana semua orang itu bisa melihat, ya bisa mengakses diri lu gitu. Entah itu di platform YouTube, platform Instagram, ya kayak media sosial ya, kayak Twitter, apalagi sekarang ada namanya TikTok, TikTok. Nah itu. Jadi kalau lu curhat di medsos, lu sama aja kayak membuka privasi lu di depan orang-orang banyak. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, menurut gue pendapat tersebut sih nggak salah gitu, benar. Cuma kalau menurut pandangan gue gitu ya, terkadang seseorang yang dia tidak punya tempat untuk curhat, dia nggak punya teman curhat, atau mungkin teman-temannya tidak bisa diajak curhat, atau orang-orang terdekatnya itu nggak bisa diajak curhat, justru malah nambah masalah begitu kan. Ya artinya orang ini dia tidak ada tempat untuk bisa mencurahkan perasaannya gitu. Ketika dia kesel, ketika dia sedih, ketika dia sedang dalam masalah dan membutuhkan solusi, dia tidak ada seseorang untuk dia bisa bercerita gitu. Geter lagi HP gue. Nah, dia bingung dong mau curhat ke siapa. Bingung kan kalau orang rumah nggak ada yang bisa dipercaya, teman-teman begitu, nggak ada yang bisa diajakin cerita. Dia mau curhat ke siapa, kemana, dia mau minta solusi kemana. Oh tapi kan kalau kayak gitu, curhat itu kan harusnya sama Tuhan yang Maha Esa, sama Allah. Coba curhat tuh, kalau curhat itu harusnya ya malam-malam tahajud tuh, bangun curhat kepada Allah. Ya Allah, aku begini. Atau enggak yang non muslim suruh masuk ke gereja gitu, suruh ke gereja, berdoa sama Tuhan segala macam. Itulah curhat tuh sama sang pencipta. Well, ya curhat dengan pencipta itu, dengan Tuhan itu ya benar gitu. Memang agama itu kan mengajarkan kita bagaimana Tuhan itu dekat ya dengan kita. Cuma kadang-kadang ya Tuhan itu kan pencipta, Tuhan itu kan Tuhan gitu. Tuhan itu Tuhan, bukan manusia. Tuhan itu tidak serupa dengan kita. Kita sebagai manusia itu diperintahkan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya, gitu kan. Jadi ketika kita membutuhkan solusi, ya kita berinteraksi dengan manusia. Sementara kalau kita berinteraksi dengan Tuhan kita kadang-kadang nggak bisa mendapatkan, kita kadang-kadang nggak ngerti apa respon yang diberikan sama Tuhan. Gitu. Bukan berarti Tuhan tidak merespon ya. Tuhan tuh pasti respon dan Tuhan maha pendengar. Gue percaya itu. Cuma kadang-kadang manusia ini punya keterbatasan gitu. Manusia itu ingin berinteraksi langsung. Ketika dia curhat, dia ingin mendapatkan tanggapan gitu. Dia ngobrol sama orang itu jawab dan memberi solusi, dan ya dia insya Allah bisa puas dengan jawaban tersebut. Artinya apa? Ada interaksi satu sama lain gitu. Nah sebenarnya kalau curhat dengan Tuhan, kita berdoa, ya Allah aku begini.
aku hari ini diputusin sama pacarku begini, aku ingin nikah tapi kok pacarku cowok maksudnya ya belum ada jodoh gitu gimana. Tuhan dengar gak? Dengar, tapi interaksinya tidak seperti manusia, berbeda. Nah, sementara manusia itu butuh interaksi langsung, saling berbicara, komunikasi dua arah begitu. Nah, karena tidak ada pilihan lain, mereka nggak ada tempat curhat, akhirnya mereka curhatlah di medsos, di TikTok, di Instagram, di Twitter gitu. Jadi, loh tapi kan itu interaksinya gimana? Harusnya kan kalau curhat kan interaksi langsung, telepon. Ya, dia bisa berinteraksi dengan netizen, dengan kolom komentar gitu. Jadi mungkin dia berpikir bahwa ketika dia curhat di medsos, dia menceritakan aduh kok gue begini ya, kira ada solusi. Kan curhat itu kan dia meminta solusi. Ketika dia meminta solusi, dia berharap bahwa ada orang-orang yang melihat postingan itu bisa ngasih solusi, bisa ngasih pendapatnya. Masalah pendapat benar atau tidaknya itu urusan belakangan, tapi at least ada interaksi di situ. Jadi itulah menurut gue tentang curhat di medsos itu gimana. Tapi boleh nggak sih sebenarnya? Kalau menurut gue ya boleh-boleh aja gitu. Tapi sebisa mungkin memang curhat yang terbaik itu adalah dengan secara langsung, dengan orang yang kita kenal aja gitu, orang yang kita percaya. Tapi gimana kalau misalnya orang-orang terdekat kita nggak ada yang bisa dipercaya, nggak ada yang bisa diajak curhat? Kalian bisa lah pelan-pelan, mungkin ada pendekatan-pendekatan dulu, seperti misalnya ajakin ngopi bareng ya kan, ngeteh bareng, atau mabar bareng, main bareng gitu. Jadi kalau mau curhat tuh ya ada baiknya ada pendekatan dulu, kemudian kalian bikin sesi itu maksudnya gimana? Kita bikin kayak misalnya kalian lagi ngumpul nih 4 orang atau 3 orang, lu bisa gitu kemudian untuk mengajak mereka, ngomongnya baik-baik aja gitu, ngajakin mereka untuk guys, atau misalnya lagi nongkrong sama orang tua lu, mah pah kita ini yuk sharing gitu. Ada permulaan di situ, ada pembukaan. Jadi apa istilahnya, mukodimah. Makanya kalau orang mau curhat itu tenang, pelan-pelan dulu, jangan langsung aduh gue bete nih, gue pengen, akhirnya malah. Jadi dikasih disclaimer dulu di depannya gitu. Sama kayak ketika lu mau bikin konten kan, di depan dikasih disclaimer dulu gitu kan. Awal tuh kasih kita sharing yuk, nanti saat satu orang bercerita, yang lain jangan ada yang ngobrol dulu, kalau sudah selesai baru kasih tanggapan. Nah gitu. Jadi itu cara yang terbaik. Jadi interaksinya langsung dan nggak ada yang motong, nggak ada yang nyanggah, nggak ada yang salah-salahan. Enak kan kalau begitu? Itu namanya diskusi sekaligus curhat. Nah jadi itu solusi yang bisa gue berikan. Jadi at least kan intinya ya manusia itu butuh curhat, oke? Dan manusia makhluk sosial, dan kita sebagai manusia saling membutuhkan, dan sebisa mungkin interaksi harus baik. Oke, itu aja guys dari gua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih sudah mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.